Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Najma dari kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana HIV dan AIDS di Indonesia. Yang pertama, apa sih itu HIV dan AIDS? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, mengganggu kemampuannya untuk melawan infeksi dan penyakit. Jika tidak diobati, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah sehingga tubuh menjadi rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit serius. Bagaimana sih HIV/AIDS itu menyerang manusia? Yang pertama, virus ini tuh dapat ditularkan oleh darah, yaitu ketika para tenaga kesehatan tidak sengaja terkena darah dari pasien yang memiliki penyakit HIV atau AIDS. Yang kedua dari ASI itu dapat ditularkan dari ibu kepada bayinya. Yang ketiga air mani dan air vagina. Penularan ini terjadi apabila mereka melakukan hubungan seksual. Lalu bagaimana sih HIV/AIDS ini menyerang manusia? Virus HIV akan menyerang sel CD4 atau biasa juga disebut sel limfosit yang berada pada sel darah putih manusia. Kemudian virus HIV akan menggunakan sel limfosit untuk menyebarkan dan menginfeksi seluruh tubuh. Sayangnya, virus HIV bukan hanya menyerang sel CD4 saja, namun juga menghancurkannya. Jadi, virus HIV ini menyerang sel limfosit dan sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi, kekebalan tubuh manusia ini bukan menyerang penyakitnya, namun menyerang diri kita sendiri. Jadi, sistem kekebalan tubuh kita ini akan menyerang diri kita sendiri sehingga kita tidak bisa melawan kembali virus tersebut. Nah, mengapa banyak orang yang terkena penyakit HIV/AIDS? Bisa dilihat di sini banyaknya pergaulan seks bebas membuat angka penularan semakin tinggi. Tidak hanya pada pasangan heteroseksual, namun juga homoseksual yang sekarang sudah menyebar banyak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bisa dilihat pada pengguna Twitter. Di sini ia mengutip sering nemu kasus HIV pada heteroseksual di fase AIDS, faktor resiko dari pacar, FWB, atau online dating, nggak kondom karena udah KB atau keluar di luar. Please, meski sama pacar sendiri, wajib kondom dan periksa rutin untuk deteksi awal dan mencegah masuk fase AIDS. Dilansir juga dari info sumber, kita sudah cek lewat dinas kesehatan 3 orang positif HIV, kata Eman Safar kepada awak media. Mirisnya, pada hasil interogasi, salah satunya mengaku sudah melayani 1.200 pelanggan. Dalam melayani pelanggan, mereka jarang menggunakan pelindung atau alat kontrasepsi. Saya tanyakan, mereka mengaku kadang pakai kontrasepsi, kadang tidak. Dalam sehari, dia bisa melayani sampai 4 pelanggan. Di sini bisa terlihat ya bagaimana virus HIV ini dapat menyebar luas dan sangat cepat di masyarakat dikarenakan banyaknya sekali orang-orang yang melakukan pekerjaan seperti PSK yang mereka sudah terkena penyakit HIV namun tidak ingin periksa ke dokter dan membiarkan hal itu terjadi. Dan sekarang banyak sekali orang-orang yang sudah tahu mereka terkena penyakit HIV tapi mereka biasa saja, seakan-akan penyakit tersebut tuh penyakit yang biasa gitu. Padahal penyakit HIV ini bisa menyebabkan kematian dan juga penyakit ini belum bisa disembuhkan begitu. Lalu bagaimana solusi dari penyebaran penyakit HIV/AIDS tersebut? Yang pertama, stop untuk melakukan free sex atau seks bebas karena itu adalah salah satu faktor terbesar dari penyebaran virus tersebut. Yang kedua, lakukanlah pemeriksaan kepada dokter atau kepada tenaga kesehatan untuk screening awal apabila terkena penyakit HIV. Jika HIV tersebut masih pada tahap awal, mungkin masih bisa diobati dan masih bisa disembuhkan. Yang ketiga, lakukanlah vaksinasi sedini mungkin kepada anak-anak, kepada istri, kepada suami, atau kepada saudara kita agar menghindari terjadinya penularan penyakit tersebut. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.